Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Saya Nurdin Ahmad, Kepala SMP Negeri 34 Maluku Tengah. Saya berada di Pulau Banda, pulau yang sangat indah dengan teluk yang begitu bagus. Hari ini saya akan memperkenalkan Bapak Ibu sekalian terkait kepemimpinan kepala sekolah dalam pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum merdeka di Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Sebagai seorang kepala sekolah yang juga merangkap dan ditunjuk sebagai koordinator wilayah pendidikan Kecamatan Banda, saya memiliki keyakinan untuk bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka di Kecamatan Banda. Setelah saya melakukan monitoring serta supervisi secara intens dari sekolah ke sekolah, dan saya melihat bahwa hampir sebagian besar guru belum bisa melakukan proses pembelajaran dengan merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan prinsip dasar dari perencanaan pembelajaran serta melakukan asesmen. Kenapa saya lakukan demikian? Karena saya tanyakan buat mereka sudah berapa tujuan pembelajaran yang mereka lakukan dalam proses pembelajaran. Ternyata mereka sudah melakukan sebanyak 2 sampai dengan 3 kali. Namun, setelah saya melihat apa yang mereka lakukan dalam proses menilai siswa, dan saya tanyakan mana format nilainya dan dari mana didapatkannya, ternyata mereka sangat susah untuk membedakan proses penilaian secara berkala, yaitu formatif, yang dimulai dengan melakukan asesmen diagnosis awal sampai dengan asesmen pembelajaran dan juga terkait dengan asesmen sumatif. Untuk saya sampaikan dan saya memberikan praktik baik bagaimana menyusun perencanaan pembelajaran sampai dengan melakukan asesmen. Ada 5 tempat yang saya kumpulkan guru dan kepala sekolah. Langkah yang saya lakukan adalah mengumpulkan guru dalam kelompok kerja guru yang dimulai di titik pertama yang saya datangi adalah kelompok kerja guru Belgika. Titik kedua yaitu pada sekolah menengah pertama Negeri 87 Maluku Tengah yang letaknya sekitar 500 meter dari Pulau Naira. Titik yang ketiga saya datangi dan saya mengajak kepada kepala sekolah untuk mengumpulkan guru-guru kelas 1 dan 4 dan guru mata pelajaran serta guru kelas 7 pada sekolah menengah pertama, yaitu tempatnya di SD Negeri 285 Maluku Tengah yang terletak di seberang Pulau Naira. Titik keempat yang saya lakukan adalah saya mengumpulkan KKG Concordia yang berada di seputaran Banda Besar, tepatnya di Desa Wair, dan saya kumpulkan mereka pada SD Negeri 279, di mana dalam pemaparan yang saya sampaikan, saya mengambil contoh bagaimana menurunkan capaian pembelajaran ke tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dengan mengedepankan kompetensi serta konten atau isi dari capaian pembelajaran tersebut. Dalam prakteknya, saya menyarankan untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dengan 3 komponen utama, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Dan mereka membuatnya hanya sebagai administrasi pelengkap saja, tetapi tidak dijalankan dan tidak dibuat secara detail untuk mencapai ketercapaian tujuan pembelajaran. Beberapa model asesmen yang dibuat oleh guru setelah mereka merancang rencana pembelajaran menggunakan rubrik, deskripsi nilai, dan atau interval nilai. Setelah saya memberikan contoh dan saya mengarahkan jika perencanaan pembelajaran yang dibuat dengan metode diskusi atau sesuaikan dengan topik yang dibuat, maka Bapak Ibu dapat membuat asesmen untuk mencapai ketercapaian capaian pembelajaran, yaitu dengan membuat rubrik, dan rubrik ini dapat dibuat dengan melihat karakteristik mata pelajaran atau karakteristik tema atau topik yang telah dirancang, sehingga tidak perlu melakukan asesmen dengan semua model asesmen.
Penjelasan yang begitu luas kepada guru yang saya lakukan dan langsung melakukan praktek. Dengan mereka membuat praktek langsung, inilah yang terjadi setelah melakukan praktek baik tersebut. Mereka luar biasa sekali. Saya Rizka Amalia, terkait dengan perencanaan pembelajaran. Alhamdulillah saya sudah memahami terkait dengan capaian pembelajaran, ketujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Ini semua berkat dari Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan pemahaman kepada saya sehingga saya bisa membuat perencanaan pembelajaran itu secara baik dari menggunakan rubrik dengan deskripsi kriteria. Terima kasih. Saya Halija. Saya sangat senang sekali dengan adanya kegiatan pendampingan, kegiatan pembelajaran yang dilakukan atau yang dilakukan oleh Kepala SMP 34 Maluku Tengah, terkhususnya yaitu kegiatan asesmen. Saya sangat antusias sekali dengan kegiatan dimaksud dilaksanakan. Pembelajaran yang saya lakukan, saya melakukan penilaian dengan menggunakan asesmen dan juga pada penilaian tersebut saya menggunakan rubrik yang sangat luar biasa. Dan saya Kepala SMP Negeri 87 Maluku Tengah mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala SMP Negeri 34 Maluku Tengah yang telah melakukan pendampingan kepada kami dalam hal penyusunan perangkat pembelajaran dan asesmen